Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah tentang kehidupan bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita. Allah berfirman, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Jangan kalian mengurangi hak-hak manusia. Ini ayat disebutkan oleh Allah 3 kali dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf ayat 85, dalam surat Hud dan dalam surat Asy-Syu'ara. Kebanyakannya dibawakan tentang kisah Nabi Syu'aib kepada kaumnya. Nabi Syu'aib mengingatkan mereka, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Janganlah kalian mengurangi hak-hak masyarakat. Ya. Kisah Nabi Syu'aib, kisah yang masyhur, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah membinasakan suatu kaum. Di antara sebabnya mereka melakukan kesyirikan dan di antaranya karena mereka mengurangi hak orang lain. Ya, mereka mengurangi timbangan, mereka mengurangi takaran. Ya, maka Nabi Syu'aib mengingatkan mereka dengan berkata, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Jangan kalian kurangkan hak-hak manusia. Dan ingat ya, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syattil jalha min asyattil qarna." Kata Nabi, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak manusia kepada pemiliknya pada hari kiamat. Akan dikembalikan. Kalian sekarang ngambil hak orang, sedikit pun akan kalian kembalikan. Jangankan kalian bahkan hewan, ketika ada kambing yang tidak bertanduk, ditanduk oleh kambing bertanduk, maka dia akan dikisos pada hari kiamat kelak. Supaya Nabi menekankan, kalau hewan saja Allah tidak biarkan, apalagi manusia yang mengambil hak orang lain. Ya. Maka jangan pernah menyepelekan perbuatan mengambil hak orang lain, karena itu adalah zalim. Dan az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Quran tidak ada surat dibuka dengan kata wail, celaka, kecuali 2 surat. Yang dua-duanya berkaitan dengan hak orang lain. Yang pertama, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Tatfif, surat Al-Mutaffifin, yaitu Allah mencela orang-orang yang melakukan pengurangan takaran timbangan meskipun hanya sedikit. Tatfif. Ya. Misalnya 100 kilo dia kasih cuma 98 kurang 2 kilo. Orang tidak sadar. Kalau kekurangan banyak, tentu masyarakat akan marah. Tetapi masyarakat tertipu, terpedaya. Dikurangi cuma sedikit, tatfif cuma sedikit. Tapi apakah mengurangi sedikit itu ringan bagi Allah? Tidak, jawabannya tidak. Makanya Allah mengatakan celaka. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang berbuat tatfif, yang mengurangi takaran dan timbangan. Ya, hati-hati. Ini surat pertama yang Allah buka dengan wail, celaka. Surat yang kedua berkaitan dengan harga diri orang lain. Kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang mengumpat dan mengejek, ya. Kenapa dia menjatuhkan harga diri orang lain? Maka jangan kita ganggu hak harta orang, jangan kita ganggu harga diri orang lain. Nabi SAW ketika haji wada, Nabi SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Kata Nabi SAW, sungguhnya darah-darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Dan sungguhnya harta kalian haram, tidak boleh diambil. Dan sungguhnya harga diri kalian haram, tidak boleh dijatuhkan. Sebagaimana kehormatannya hari ini, di bulan ini, tanah haram di Mekah. Jadi, jangan kita menyepelekan, jangan kita mengurangi hak orang lain. Ya. Tapi bagaimana aplikasinya Ustaz? Aplikasinya banyak antara kita dengan istri kita. Nggak usah jauh-jauh sama istri. Kita kurangi nggak hak istri? Dia punya hak untuk kita bercengkerama. Dia punya hak untuk kita sayangi. Dia punya hak untuk kita lembuti, dia punya hak untuk kita ajak jalan-jalan, dia punya hak untuk kita kasih makan, dia punya hak untuk kita berikan hadiah. Kita cuekin, kita campakkan, padahal kita mampu, beda kalau tidak mampu. Kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Seorang yang mampu berinfak sesuai dengan kemampuannya. Kita bicara hak anak-anak, enggak usah kita bicara orang jauh, hak anak-anak. Sudahkah kita tunaikan hak anak kita? Adakah kita beri pelajaran kepada mereka? Adakah kita menasihati mereka? Atau kita sibuk dengan urusan dunia, berdagang sana sini, bahkan sibuk pengajian, lupa untuk nasihati anak-anak? Anak-anak punya hak. Orang tua juga punya hak. Sudahkah kita telepon mereka? Sudahkah kita jenguk mereka? Sudahkah kita penuhi kebutuhannya? Saya tidak bicara tentang orang yang tidak mampu, ya. Orang tidak mampu, ya apa boleh buat, ya. Kita bicara orang yang sebenarnya punya kesempatan tapi dia lupakan hak-hak orang terdekatnya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kau kurangi hak orang lain. Ya. Hati-hati. Kita sebagai banyak sekolah misalnya, kemudian membuka penerimaan dengan
pembayaran ya. Mereka punya hak, mereka melakukan kewajiban dengan bayar, mereka punya hak untuk mendapat pelajaran. Nah, apakah sudah kita menunaikan hak mereka? Hati-hati ya. Jangan sampai kita mengurangi hak manusia. Apalagi kalau kita berdagang, kita jual barang jangan sampai kurang. Kita menakar barang jangan sampai volumenya kita kurangi. Hati-hati, ini semua adalah bentuk mengurangi hak orang lain, dan ini mendatangkan kecelakaan pada hari kiamat. Bahkan di bumi ada suatu kaum dibinasakan oleh Allah gara-gara perbuatan tidak menunaikan hak orang lain.